Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Afrina. Saya prodi dari Perbankan Syariah Universitas Serambi Mekah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan perilaku organisasi dalam kelompok. Apa itu perilaku tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, kata organisasi adalah sering kita dengar, bukan? Bahkan kemungkinan besar kita pernah terlihat dalam kegiatan organisasi yang definisi perilaku adalah tingkah laku, cara mengapresiasikan tingkah laku manusia, dan merupakan hasil gabungan dari anatomi, perkembangan fisik, dan psikologis. Pada tingkah laku setiap orang bisa saja berbeda-beda. Namun, proses tersebut terjadinya sangat menentukan bagi semua individu, yaitu terjadi karena disebabkan oleh sasaran, digerakkan dan ditampilkan kepada sasaran. Perilaku tersebut dipengaruhi sikap seseorang pada tujuannya dan ekspektasi dari lingkungan tersebut, sosial perilaku, norma subjektif, dan kemampuannya untuk melakukan perilaku, yaitu penilaian dari atas perilaku tersebut. Suatu organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Robin 2001, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan di unit sosial, seperti perusahaan manufaktur dan layanan, sekolah, rumah sakit, unit militer, departemen kepolisian, organisasi sukarelawan, pemerintah lokal, provinsi, dan federal agensi. Secara singkatnya, organisasi bisa juga dibilang sebagai kumpulan orang yang bekerja sama dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama, organisasi dibatasi oleh sistem interaksi sosial terstruktur yang menunjukkan hubungan otoritasnya, sistem komunikasinya, dan penggunaan insentif. Mereka biasanya memiliki beberapa bentuk hakikatnya, curam atau dangkalnya. Organisasi tersebut memiliki status hukum formal dan diakui oleh pemerintah negara bagian dan federal. Contohnya apa aja? Contohnya itu bisa organisasi termasuk bisnis, kayak rumah sakit juga, universitas, toko real, dan penjara. Nah, dari perilaku organisasi tersebut adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kerja, baik terhadap kerja individual, kelompok. Ada yang mengartikan kelompok sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat diambil kesimpulan pengertian kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, dan dalam interaksi tersebut ada tujuan yang ingin dicapainya. Artinya, jika ada dua individu yang berinteraksi, namun antara satu dengan yang lainnya tidak ada tujuan yang dicapai, maka tidak dapat dikatakan sebagai kelompok. Jadi, kata kunci dari sebuah kelompok adalah adanya dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan untuk mencapai tujuan bersama.
Dan jenis-jenis kelompoknya apa aja? Banyak yang terdapat beberapa bentuk kelompok. Teori-teori yang mencoba melihat asal mula terbentuknya kelompok seperti yang diuraikan di atas menyatakan betapa banyaknya pola bentuk kelompok tersebut. Dari perbedaan dan banyaknya bentuk kelompok tersebut, dapat kiranya berikut ditemukan beberapa di antaranya. Yang pertama itu kelompok primer, atau bisa dibilang primary group. Orang yang pertama kali merumuskan dan menganalisa suatu kelompok primer ini adalah Charles Hakoly. Di dalam bukunya Organisasi-organisasi Sosial atau Social Organization yang diterbitkan untuk pertama kalinya tahun 1909. Seringkali istilahnya kelompok kecil atau small group dan kelompok primer dipakai silih berganti. Secara teknis ada bedanya. Suatu kelompok kecil dijumpai hanya untuk dihubungkan dengan suatu kriteria ukuran jumlah anggota kelompoknya, yaitu kecil, dan pada umumnya tidak diikuti dengan spesifikasi berupa jumlah yang tepat untuk kelompok kecil tersebut. Tapi kriteria yang dapat diterima ialah bahwa kelompok tersebut harus sekecil mungkin untuk berhubungan dan berkomunikasi secara tatap muka. Suatu kelompok primer harusnya mempunyai suatu perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai dari para anggotanya. Dengan demikian, semua kelompok primer adalah kelompok yang kecil ukurannya, tetapi tidak semua kelompok kecil adalah primer. Contoh dari kelompok primer itu seperti kayak misalnya keluarga dan kelompok kolega. Seperti itu yang dinamakan dengan kelompok primer. Dan yang kedua itu kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus sedemikian pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan satu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal tersebut. Dan contohnya seperti dari kelompok formal ini antaranya komite atau panitia, unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium riset dan pengembangan tim manajer, kelompok cleaning service, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok tersebut. Kelompok informal ini sering timbul berkembang dalam berkelompok formal karena dayanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan sesama anggota lainnya. Kadangkala kelompok informal berkembang atau keluar dari organisasi formal. Ada 5 tahap perkembangan kelompok menurut Robin dan Jadke, yang lebih dikenal dengan model 5 tahap. Yang pertama itu tahap pembentukan. Apa itu tahap pembentukan? Tahap pertama dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya tahap ketidakpastian. Dan yang kedua itu tahap keributan. Apa itu tahap keributan?
Tahap kedua dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh konflik yang terjadi dalam kelompok, yang artinya para anggota menerima baik eksistensinya. Yang ketiga, tahap penormaan. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh hubungan akrab dan kesaling tertarikan. Tahap penormaan adalah tahap di mana berkembangnya hubungan yang akrab dalam kelompok menunjukkan sifat saling ketertarikan. Sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika telah membentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Yang keempat itu tahap pengerjaan. Tahap keempat dalam perkembangan kelompok, di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik oleh anggota di dalam kelompok tersebut. Yang kelima, tahap penundaan. Tahap terakhir dalam perkembangan dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, bukan melakukan tugasnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mau sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.